Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz mengulas informasi rekomendasi seputar pasar modal pemirsa ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Arandi Pradana pengamat pasar modal bahwa merekomendasikan saham-saham yang masih masuk kategori liquid atau blue chips pemirsa ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Lebih lengkapnya tadi sudah sempat diulas mengenai BBRI pemirsa, namun data selengkapnya adalah sebagai berikut kami rangkum dalam grafis di mana ada saham BBRI dengan target price 5.800 rekomendasinya buy, kemudian ada saham LQ45 lainnya ada Medco direkomendasikan dengan target price 1.540 juga buy, SMGR di 8.200 sebagai target price direkomendasikan buy dan ICBP 12.500 sebagai target price direkomendasikan buy pemirsa. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk saham berikutnya adalah BBRI tadi level belinya di posisi berapa Mas Arandi? Saat ini sih bisa dibeli sekarang sih Mbak Prisa ya. Karena target price-nya di 5.800 dengan proyeksi yang tadi cukup prospeknya bagus tahun 2024. Oke, dengan optimisme bahwa The Fed akan mulai memangkas suku bunga kalau paling cepat mungkin Maret gitu ya 25 basis poin, bagaimana peluang dari Bank Indonesia yang juga mungkin akan direspon positif oleh sektor perbankan di dalam negeri? Ya, ini yang saya nantikan juga. Apabila The Fed benar-benar memangkas suku bunganya di bulan Maret nanti, maka tekanan rupiah terhadap dolar itu sudah tidak sekeras seperti saat waktu suku bunganya masih tinggi di 5,25. Dan ini membuat BI sudah tidak ada istilahnya tidak perlu mempertahankan suku bunganya di level 6% seperti sekarang. Dan dengan begitu mungkin dapat diikuti sebelum atau sesudah The Fed memangkas, itu membuat pertumbuhan kredit di Indonesia juga lebih bagus. Dan di tahun pemilu dengan perputaran dana yang cukup pasif nantinya juga akan mendorong UMKM untuk mungkin ada pinjaman baru di BRI. Oke. Kalau misalnya The Fed mundur untuk penurunan suku bunganya misalnya di Mei atau di Juni, Juli, seperti apa? Tetap ya menarik untuk belilah banking saat ini? Iya. Beli banking saat ini menarik sih Mbak Prisa ya. Oke. Dia bulan Maret, dia bulan Mei, tapi arahnya The Fed itu sudah mulai lebih dovish saat ini dibandingkan tahun 2023, di mana saat ini inflasinya juga sudah terkendali dari dulu bulan November 7,1%, sekarang hanya 3,1%. Jadi ini menarik untuk dicermati sih untuk perbankan. Nah, BBRI ini sendiri dalam 1 bulan terakhir kan sudah menguat hampir 6% dalam 1 bulan terakhir. Kemudian kalau berbicara year to date 11%. Level-level berapakah untuk kita mengakumulasi BBRI agar range untuk profitnya begitu, peluang profitnya memanfaatkan momentum penurunan suku bunga The Fed nantinya di 2024 dan juga mungkin momen-momen pemilu ini bisa maksimal karena sekarang kan sudah di 55. Iya, saat ini di 55 ada penurunan di BRI, saya rekomendasikan untuk beli karena memang ada satu lagi katalis yang masih saya mau perhatikan karena provision expense itu diperkirakan naik di tahun 2023 ini. Dan ini setelah misalnya sudah terlewati dan mungkin ada koreksi di saham BRI, nah itu saat yang tepat untuk masuk. Adapun mungkin kalau misalnya BRI bisa turun ke 5.300 itu langsung beli aja di bawah 5.300 lagi. Dekat-dekat 53 itu level yang menarik untuk beli lagi. Berarti memang BBRI ini kelihatannya tidak akan turun lebih jauh lagi begitu ya? Iya, kemungkinan kecil sih kemungkinan turun. Karena ada juga dividennya kan juga kita nantikan ya nanti. Oke. Dividen juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa BBRI ini layak untuk dikoleksi khususnya jelang akhir tahun ini, begitu ya? Iya. Medco bagaimana nih? Medco menarik karena pelemahan pemangkasan suku bunga seperti tadi saya kemukakan sebelumnya itu akan mampu memberikan pengaruh dolar lebih terkendali dari sebelumnya. Dengan terkendalinya dolar terhadap mata uang global, ada kemungkinan permintaan minyak juga akan meningkat karena suku bunganya lebih rendah, ekonominya akan meningkat, maka dibutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin-mesin peralatan industri. Dan Medco menarik karena selain dia baru saja akuisisi 2 blok gas di Oman yang diperkirakan itu mampu menambah sekitar 13
barrel oil equivalent per hari, itu juga cash cost-nya di Oman juga lumayan tidak terlalu membebani di $5 per barrel. Sehingga potensi dari Medco di tahun 2023-2024 cukup menjanjikan. Produksinya naik 13.000 barrel oil equivalent akibat akuisisi Blok 60 dan Blok 48 di Oman. Dan mereka juga baru saja merubah salah satu bloknya menjadi tadinya gross split menjadi cost recovery, dan ini menunjang EBITDA mereka untuk di tahun 2024. Maka itu saya perkirakan EPS atau earning per share Medco tahun 2024 bisa tumbuh 10,2% ke level Rp209,6. Baik. Dan saya rekomendasikan Medco di 1.540. Oke. Ada target price Medco 1.540 untuk tahun depan ya. Saat ini kan masih di 1.100. Tapi dengan proyeksi dan ekspektasi khususnya setelah mengakuisisi 20% ya 2 blok di Oman, asing tampaknya belum melihat proyeksi positif itu, mengingat 1 minggu terakhir ini masih membukukan net sale 66 miliar rupiah dan 1 bulan juga masih net sale, 3 bulan kinerja 6 bulan juga tetap net sale, kecuali year to date-nya ini positif 18,81 miliar rupiah. Ya, tekanan dari harga minyaknya masih menjadi pemberat dari kinerja Medco ya, Mbak. Karena investor masih melihat Medco ini perusahaan minyak. Jadi kalau misalnya minyak turun, Medco pun turun. Padahal sebenarnya Medco itu 80% produksi hidrokarbonnya itu adalah gas. Jadi dia lebih ke arah kalau misalnya Indonesia mulai meningkat, industrinya meningkat, PMI-nya positif, permintaan gasnya juga meningkat, maka itu bagus untuk Medco. Nah, ini yang menjadi pemberatnya adalah harga minyak Brent yang masih belum sesuai ekspektasi. Oke, ini karena masalah harga minyak yang ya masih saat ini di awal-awal 70-an dolar Amerika Serikat per barrel, sempat di bawah level 70 gitu ya. Medco 1125, tahanan kuatnya di level berapa yang bisa menjadi batasan kalau sampai ternyata terjadi pembalikan arah di saham ini? Kalau maksudnya level bawahnya ya, supportnya ya? Betul. Kalau level supportnya sih saya di 1050 saya supportnya di situ. 1050 ya, baik. Mungkin udah saatnya untuk beli lagi. Support kuat 1050, cut loss di level itu ya? Iya. Baik, saat ini 1135 masih layak dicermati dan di pembukaan melambung 3% ya untuk Medco. Nanti akan kita bahas hajar kanan atau strateginya berubah setelah kenaikan di pembukaan. Ada gap kayaknya ini ya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, pembukaan perdagangan selengkapnya kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Market Buzz Power Breakfast. Ya pemirsa, tepat pukul 9 indeks harga saham gabungan dibuka. Sejauh ini pemirsa rebound melanjutkan penguatan dari bursa saham Amerika Serikat Wall Street yang semalam dibuka di teritori positif, di mana IHSG naik 0,15% di 7.131, naik sekitar 12 poin di menit-menit awal pembukaan pada pagi hari ini pemirsa. Dan terlihat ada sekitar 163 saham yang sudah mengalami penguatan. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah tipis 0,04% di kisaran 15.520. Berikut deretan saham-saham yang menjadi top gainers berdasarkan value dan juga top loser, tapi tentunya ini tetap mengalami perubahan pemirsa ya. Tadi terpantau ada Adaro pemirsa yang naik sekitar 3%, Aman Mineral 1%, KF 11%, Goto pemirsa 2%, kemudian ada saham lain seperti IRA naik ke 6,57%, Medco yang merupakan rekomendasi dari narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Arandi, juga sempat melambung 2% lebih, hampir 3%, Pani dan juga Brand. Losersnya pemirsa ada WIIM yang terpantau turun sekitar 18%, Era Jaya, kemudian ada RAM, Inco, Raja, Suri dan juga Toba. Pemirsa, deretan saham-saham yang masuk kategori top gainers dan losers based on value. Dan langsung saja kita akan bahas kembali bersama dengan Mas Arandi. Medco, Mas Arandi, ini kan langsung bisa dibilang gap up? Iya, ini gap up. Iya.
Jadi strateginya bagaimana? Tetap masih ada peluang karena kan tadi target price-nya juga sebenarnya masih ada 15 gitu ya. Kalau sekarang kan masih ada peluang untuk melakukan pembelian kah atau tunggu penguatan yang terjadi pagi hari ini agak-agak meredah atau bagaimana? Hmm. Well, sebagai analis fundamental saya merekomendasikan beli sih Mbak Prisa. Oke. Ada penurunan itu saatnya untuk beli, buy mode. Baik, 1125 saat ini naik 2,27%, tetap beli ya untuk Medco. Hmm. Oke, Ya, rekomendasinya ya. beli untuk Medco dengan apa? Target-target yang sudah Cut loss-nya tadi 1100 ya, 1100 itu ya udah cut loss dulu. cut loss di Mungkin tunggu. 1100. Hmm. Lagi agak-agak di ini nih Pak Arani, agak bingung nih karena sebenarnya deket sekali 1125 ini saya masuk, tapi nanti kalau turun di 11 saya cut loss. Apakah range Anda tidak terlalu sempit untuk antara beli Kalau dan sempit ya. cut loss-nya? Jadi gimana? Iya, kalau gitu misalnya di 950 bisa, di 1000 pun bisa. Oke, 1000 bisa apa nih? Bisa beli, bisa cut loss lagi? Cut loss dulu, nanti masuk lagi. Saya Oh, rekomendasikan seperti itu. cermati ya, akan lebih menguji ke level ke bawah atau justru akan menguat. Kalaupun turun di 1100 tetap masih direkomendasikan beli ya. Saya masih rekomendasikan beli. Oke, Betul. lever. Oke. Baik, itu dia untuk Medco. Ada support pertama di 1100, support kedua di 1000 ya. Ya, Kemudian ada target terdekat di posisi berapa? target terdekat di saat ini 1000, maksudnya ke atas ya. Iya, Resistennya mungkin di 1400 ya Mbak Risa. 1400 untuk Medco. Itu dia Ya, pemirsa. 1500, 1200. Kemudian juga Anda merekomendasikan tadi SMGR dan ICBP. Iya, kalau ICBP tadi saya kemukakan sebelumnya, tahun pemilu itu mendorong pembelian besar penjualannya si ICBP, di mana saya proyeksikan pendapatan ICBP tahun depan bisa naik 12%. Untuk ICBP ya. Untuk CBP saya Oke. target price CBP tadi di level 12.500. Baik, ICBP masih ada target di posisi 12.500. Saat ini ICBP berada di posisi 10.600 dan bergerak stagnan saja. Buy ya, dengan Ya. support atau tahanan kuat di posisi berapa? Supportnya saya kalau saat ini berapa, 10.000 ya? 10.000 ya untuk ICBP. Oke, dan bisa Anda saksikan juga di layar mengenai pola pergerakan secara teknikal. SMGR. SMGR sih story-nya menarik sih Mbak, karena investasi IKN di tahun depan itu mendorong penjualan semen dari SMGR, sehingga ini saya merekomendasikan saham-saham semen utamanya di SMGR. Pembangunan IKN yang akan memakan dana pembangunan sekitar 35 triliun itu dapat berimbas positif untuk saham-saham menjadi komponen pembangunan. Di mana 80%-nya itu nanti akan disuplai oleh SMGR, sehingga katalisnya ada dan EPS-nya saya perkirakan juga naik 13% di tahun depan untuk SMGR. Oke, makanya Anda Target memberikan price ada target SMGR di 8.200. 200. Oke, Ya. BBRI, Medco, SMGR, ICBP itu adalah rekomendasi saham dari Mas Arandi pada kesempatan kali ini, pengamat pasar modal, semuanya berasal dari LQ45. Mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Mas Arandi, tips untuk pemirsa di rumah bagaimana? Apalagi kalau kita lihat ya saham-saham kesehatan kayaknya ya mulai mengambil peran lagi ini nih. Iya. Well, iya, ini kan saya dengar COVID lagi naik lagi ya, dan memang di beberapa rumah, di rumah saya tetangga juga ada yang kena COVID. Kayaknya lagi merebak, dan ini menjadi katalis penunjang penguatan saham-saham berbasis kesehatan ya Mbak Prisa ya. Anda Tapi saya rekomendasikan nggak- untuk spekulatif? Well, spekulatif mungkin di KLB, mungkin di KF, Silo mungkin bisa jadi pilihan. Ya mungkin saham-saham itu saja sih big caps, karena kita nggak tahu ini seberapa lama COVID-nya akan berlangsung ya. Oke, lebih ke trading begitu ya, trading spekulatif mengingat penguatan harganya juga sudah signifikan ya. Misalnya hari ini Iya. KF aja lagi-lagi melambung 14%, kemudian ada IRA Iya. atau Itamara Raya juga sudah naik 10%. Baik, dan mengingat untuk IHSG sendiri tadi sudah diulas juga bahwa ada kemungkinan tetap terjadi penguatan tetapi hanya maksimal di paling 7.200 dan itu pun sudah diuji beberapa waktu yang lalu begitu ya.
Iya, Jadi cenderung sudah betul. mulai terbatas penguatan IHSG sampai dengan tutup tahun perdagangan di tahun 2023 ini ya Mas Sarandi? Iya, saya perkirakan IHSG di 7.100, 7.200 itu Oke. returnnya sekitar 4-6% dibanding posisi IHSG tahun lalu. Baik Mas Sarandi, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Sukses selalu untuk Terima Anda. kasih Sampai banyak. berjumpa kembali. Iya, sampai jumpa.